Sekarang galah paling tinggi di Jawa Tengah. Galah siapa? Galah Jokowi. Sebetulnya Pak Lutfi itu sudah oke. Udah berhasil. Kenapa? Dia naik, sudah nomor 1. Kalau nggak ada nama Kaisang. Misalnya nanti tetap, misalnya Kaisang maju, Pak Lutfi tetap ngotot maju. Lalu kemudian Pak Lutfi nyerang Pak Jokowi. Pak Lutfi akan jadi Ganjar. Suaranya turun. Apa necessary conditionnya yang membuat perang terbuka itu tidak dapat dihindarkan gitu? Jika Ibu Mega sudah tidak ada lagi. Halo sahabat isi, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari saat tampil di podcast Total Politik bersama dua host andalanya Budi Adiputro dan Ari Putra. Pada kesempatan itu, Kodari membeber ramalan untuk masa depan PDI Perjuangan. Dia mengatakan akan ada perang besar di internal PDI Perjuangan. Perang itu terjadi ketika Megawati sudah tidak ada lagi. Karena saat ini dua kubu besar di tubuh PDI Perjuangan masih sebatas bermain strategi catur. Karena masih ada Megawati yang menjadi sentral atau penengah. Dua kubu itu yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, kedua anak Megawati. Kodari juga menegaskan soal pengaruh Jokowi jauh masih lebih besar dibanding Megawati di Jawa Tengah. Sehingga Kaisang Pangarep sangat berpotensi besar memenangkan Pilgub Jawa Tengah dan mengalahkan jagoan dari PDI Perjuangan. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Gimana pilkada dari Mr. Q ini udah kayak cenayang, habis Mr. Q ngomong di sini, Kaisang ke Jawa Tengah keluarlah survei nih kan. Ada nama komandan T juga di situ kan. Kaisang nomor 1, nomor 2 Kapolda Lutfi, Polisi Lutfi, nomor 2, nomor 3-nya lupa gua. Tas Yasin, nomor 4 The Great Komandan Pacul, ya kan? Nomor 5 itu Ketua Gerindra ya, Abdul Wahid, mantan Gerindra Jawa Tengah. Habis itu Sudaryono. Terus habis itu siapa lagi? Nggak ada. Itu aja. Itu yang gede-gede ya. Iya. Ini apa maknanya itu dari? Ya, saya bisa bilang langsung ditangkap survei paling tinggi. Saya kan Pak bisa bilang begitu karena tadi yang kita bicarakan di depan bahwa power itu ada di rakyat, ada di people, ada di representation gitu. Nah sekarang yang ada di hati rakyat itu siapa? Pak Jokowi, ya kan? Nah dengan logika dasar itu maka kemudian saya berani keluar dengan tesis bahwa calon yang akan banyak dipilih oleh masyarakat di Jawa Tengah adalah Kaisang. Karena trust kepada Pak Jokowi dan trust kepada Pak Jokowi itu dalam masyarakat kita ya, saya nggak berani ngomong masyarakat yang lain walaupun sebetulnya pola seperti ini juga terjadi juga di masyarakat yang lain, itu akan membuat masyarakat punya kecenderungan, punya trust kepada Kaisang juga. Gitu. Jadi itu berangkat dari teori dasar bahwa demokrasi itu adalah datang dari rakyat, kepercayaan rakyat. Nah, kalau kita bukan demokrasi, nggak mungkin saya berani tesis seperti itu. Ya kan? Karena akan ada variabel-variabel yang lain yang menyebabkan nanti bisa lain itu pilihan dari rakyat. Tapi menurut saya, hasil di Jawa Tengah itu, survei di Jawa Tengah itu, oleh LSI itu menggambarkan apa yang sedang kita diskusikan dari awal. Gitu. Menggambarkan apa yang waktu sebelum pemilu, Bapak Pacul ngomong begini, gimana di Kaulawan? Pak Jokowi ini sepulau Jawa approval rating 81%. Di Jawa Tengah 83. Iya, sekitar gitulah. Sociologist by apa? Sociologist by practice apa? Apa istilahmu itu? Ada 3 macam sosiologis. Profesional. Apa sebenarnya? Akademik, profesional, publik dan sama profesional. Profesional. Ini publik ini. Public social. Bambang Pacul itu adalah public sociologist. Dia menjelaskan tanpa harus punya gelar sosiologis. Dia menjelaskan Anthony Giddens saja tanpa harus ngerti Giddens ini siapa. Iya. Tapi dia kan merumuskan pola-pola yang ada di masyarakat kita gitu. Menurut saya itu sosiologis. Mas Bambang Pacul itu sosiologis. Not by training ya. Tapi by instinct atau by pengalaman, wisdom ya. Jadi wisdom dia. Fakta ini teori yang bagaimana komandan? Ini fakta empirik. Iya. Dia jelasin soal umuk itu kan hasil observasi sosiologis sebenarnya kan. Iya, dia menjelaskan
kamu tipe apa NP tinggi, kamu cocoknya sama perempuan apa namanya Sri Kandi atau Larasati. Gini loh, itu kita aja. bisa pinjam teori bukti bahwa itu adalah teori sosiologis. Kita bisa pakai teori itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena, termasuk fenomena Kaesang di Jawa Tengah. Jangan lawan orang baik. Pak Jokowi itu orang baik nggak di mata masyarakat Persepsinya. Jawa Tengah? Iya. Persepsinya baik. Ya itu At bisa ditambahin, itu least. pastilah persepsi. Baik appropriate. Udah pastilah itu. Ini karena banyak yang nggak ngerti nih maksudnya. Oh, iya, iya, menurut lu Pak Jokowi baik gitu kan. Persepsinya. Iya. Menurut survei-survei Oke. begitu. Good. Gitu Makasih. kan. Social psychologist. Sosial. Not by Bukan. training, but by practice. Bukan kita masalah psikologis gara-gara diinjak leher kemarin misalnya. Dia lebih berhati-hati. Lebih lengkap. Iya. Gua udah nggak mau gua menyisakan Ya. ruang untuk tidak lengkap ini Iya. Pak sekarang. Jokowi dipersepsikan sebagai orang baik oleh Jawa Tengah. Approval ratingnya 85%. Nah, karena itulah yang punya asosiasi dengan Pak Jokowi, yaitu Kaesang, itu dipilih masyarakat. Sekarang apa bedanya penjelasan ini dengan penjelasan saya kemarin? Bagaimana asosiasi dengan Prabowo dan Gibran itu paling kuat dengan Jokowi. Dan Ganjar menjauhkan diri dari asosiasi itu dengan menyerang Pak Jokowi. Dan bagaimana asosiasi kepada Pak Prabowo itu makin kuat sehingga surveinya makin meningkat setelah ada Gibran. Waktu Gibran baru diumumkan, surveinya langsung begini, tek. Tadinya sejajar Prabowo dengan Ganjar. Begitu Gibran dipasangkan dengan Prabowo, langsung naik 5% Prabowo, turun 5% Ganjar. Yang kedua, teori Galah. Ya kan? Sekarang Galah paling tinggi di Jawa Tengah. Galah siapa? Galah Jokowi. Walaupun nggak punya teken-teken legal kan untuk majuin orang kan nggak punya. Kita balik lagi ke masyarakat. Yang kita bicarakan ini Persepsi. people. Iya. Oh ya people. Iya, teori demokrasi lah. Balik lagi ke sana. Yang punya suara siapa? Nah, People. pertanyaan saya ini ya. Dalam kacamata people, ya. Ya ini berkaitan dengan ini. Berkaitan tapi lanjut dulu. Nggak lanjut lah. Nah, saya mau nanya nih, Mr. Q. Berarti surveinya Pak Lutfi nggak naik-naik terus gitu, tiba-tiba Kaesang yang tinggi. Pak Lutfi ini, Jenderal Lutfi ini dianggap gagal dong merepresentasikan Pak Jokowi. Pertama, saya nggak pernah lihat survei. Baru kemarin di Iya, Jawa Tengah. iya. Ya. Kan Sehingga saya nggak yang bisa dirilis mengatakan LSI. 3 bulan yang lalu Pak Lutfi itu apakah dengan dibandingkan sekarang naik atau Enggak, tidak. karena kerjanya udah masif kan. Oh, iya. Jawa Tengah gitu Iya, iya. maksud saya. Yang kedua begini, sebetulnya Pak Lutfi itu sudah oke. Udah berhasil. Kenapa? Dia naik, sudah nomor 1. Kalau nggak ada nama Kaesang. Iya. Nah, yang ketiga, Pak Lutfi naik pun karena apa? Asosiasi dengan Pak Jokowi. Oh, Pak Lutfi sebesar itu kan. Oh iya dong, Pak Lutfi nih ya, misalnya nanti tetap, misalnya Kaesang maju, Pak Lutfi tetap ngotot maju. Lalu kemudian Pak Lutfi nyerang Pak Jokowi. Pak Lutfi akan jadi Ganjar, suaranya turun. Jadi 100% Jokowi ini 3/4-nya dikasih Kaesang, 1/4-nya Pak Lutfi melihat. Itu yang saya bilang bahwa pada hari ini Lutfi dengan Kaesang itu seperti Prabowo dan Ganjar di Pilpres. Di belakang dua orang itu adalah pendukung Jokowi semua. Di belakang pendukungnya Lutfi itu pendukung Jokowi, di belakang pemilihnya Kaesang itu Pak Jokowi. Ya di belakang Pak Lutfi jelas pendukung Pak Jokowi. Jadi hampir nggak mungkin melihat skema kayak itu Pak Lutfi akan bertarung dengan Mas Kaesang ya, karena dalam satu logika. Kalau bertarung pola kan yang bisa sama. aja, kan nanti tergantung ambisi, tergantung dari dukungan partai politik. Gitu. Tapi kan gini ya, Mr. Q, dengan kekuatan Pak Lutfi ini ya, yang punya beliau adalah Kapolda aktif ya, masih sampai sekarang gitu ya. Ini kan menjadi simbol perlawanan terhadap PDI banget nih, karena ini pasti kekuatannya luar biasa ini karena polisi aktif gitu kan, yang punya infrastruktur sampai akar rumput gitu ya. Ya tapi nanti kalau maju kan harus berhenti. Ya sekarang maksudnya kan survei-survei sekarang. Iya, iya. Ini PDI Kan PDI kan belum melawan. ya itu maksud Calonnya saya. belum ada. Ya itu PDI-nya belum ada, pertanyaan calonnya saya. belum ada. Gimana caranya PDI melawan ini? Ini kan melawan negara ini. Ya
pilihan pertama adalah mengajukan calon-calon yang ada di Jawa Tengah, yang merupakan tokoh yang besar di Jawa Tengah. Misalnya tadinya Mas Bambang Pacul, tapi kan sudah kita coret kan. Karena nggak mau. Menurut keterangan tadi Pak Utut. Keterangan dari Pak Utut dan Mas Pacul sendiri. Ya, Pak Pacul merespon Pak Utut. Sudah benar ya. Chief. Yang sisa kan misalnya Mas Hendy, Hendar Prihadi. Siapa lagi? Saya nggak hafal tuh tokoh-tokoh di Jawa Tengah itu dari PDI Perjuangan. Katanya ada lokal ya, yang lokal. Ya, misalnya ada Sri Mulyani katanya. Hah, Sri Mulyani siapa? Ada Sri Mulyani Bupati. Oh iya. Di situ. Andika. Nah, nomor 2 membawa tokoh-tokoh dari nasional. Jakarta. Kayak Ganjar dulu kan sebenarnya kayak gitu sebenarnya logikanya. Membawa kan? tokoh-tokoh dari nasional di Jawa Tengah. Misalnya Pak Andika yang sudah diwacanakan juga untuk maju di Jawa Tengah. Gitu. Ya melawannya bagaimana? Melawan dengan tokoh yang lain yang dianggap bisa bersaing dengan Kaisang atau dengan Lutfi. Gitu. Yang dianggap lebih baik. Yang dianggap lebih baik atau bisa berkompetisi. Nah, kira-kira kalau melihat gitu masih mungkin nggak dianggap lebih baik dengan kekuatan Pak Jokowi yang menjadi raja elektoralnya Jawa Tengah hari ini menurut Mr. Q? Iya, cukup berat. Kenapa saya katakan cukup berat? Per hari ini misalnya ya dari nama-nama yang beredar ternyata 2 yang tertinggi asosiasinya dengan Pak Jokowi kan. Yang asosiasinya dengan PDI Perjuangan kan cenderung di bawah kan. Yang kedua, Pilpres 2024 sudah jadi batu uji. Di mana Ganjar melawan Prabowo Gibran lebih unggul Prabowo Gibran 53% versus Ganjar yang notabene gubernur 2 kali 34%. Gubernur 2 kali dan didukung oleh mesin politik PDI Perjuangan. Besukan burung hantu ini kan. Gorong-gorong. PDI Perjuangan bikin kampanye kalau nggak salah yang terakhir itu yang besar-besaran ya di Semarang sama di Solo. Semarang. Di Solo. Terakhir. Solo di Pilpres. Buat Ganjar. Ganjar. Nyatanya di Solo kalau nggak salah ya Prabowo Gibran tuh menang 87%. Coba dicek. Yang jelas menang sih. Nah ini pertanyaan terakhir. Ini masih ada pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Mr. Q, setelah 10 tahun PDI berkuasa, apa yang akan membuat mereka itu yang paling berat untuk mereka beradaptasi di dalam dingin dan sepinya oposisi ini? Kalau memakai jalan ofensif ini ya. Ya semangat juang lah ya. Menurut saya kalau di luar pemerintahan PDI Perjuangan udah teruji pengalaman puluhan tahun pada masa. Jadi nggak akan kaget lah ya. Tidak kaget, terutama ketika Bu Mega masih ada. Jadi elan perjuangannya itu ada di Bu Mega. Tapi kalau misalnya Bu Mega karena karena sebab-sebab alami sudah tidak bisa melanjutkan lagi kan, menurut saya itu terra incognita itu. Dan belum lagi pertanyaannya yang akan memimpin PDI Perjuangan siapa? Civil war ya. Apakah Puan ataukah Nanan? Ataukah ada tokoh lain? Ataukah ada tokoh lain gitu? Ataukah misalnya terjadi civil war? Itu antara, dan itu akan berarti ya bukan PDI Perjuangan ya, tapi PDI Perlawanan. Yang tadi disebut oleh Ari tadi itu. Bahwa akan ada perkelahian di dalam. PDI perpecahan ya? PDI yang berkonflik di dalam. Karena ada 2 kubu yang sama-sama punya legitimasi. Karena sama-sama punya darah Bung Karno. Nah itu mungkin sesuatu yang pada hari ini tidak terpikirkan ya. Tetapi sebetulnya mungkin saja terjadi. Karena faktor pemersatu PDI Perjuangan itu pada hari ini adalah Bu Mega. Bu Mega yang memberi kepastian. Dan itu yang seperti saya bilang tadi membuat dinamika itu seperti permainan catur aja, senyap aja dia, kayak ya main orang, tapi nggak ada konflik yang terbuka. Sampai hari ini kan tokoh-tokoh PDI Perjuangan kalau ditanya mengenai perbedaan Puan dan Nanan semua mengatakan, mereka kan saudara, nggak ada itu konflik-konflik gitu. Ya karena dua-duanya juga belum memberikan pernyataan perang terbuka. Tapi kalau sudah menyatakan perang terbuka itu menurut saya lain itu. Mungkin nggak itu?
apa necessary conditionnya yang membuat perang terbuka itu tidak dapat dihindarkan gitu. Jika Ibu Mega sudah tidak ada lagi. Pasti terjadi itu dengan situasi hari ini. Biar netizen yang jawab. Kasih dulu ketawa polarisasi. Sampai jumpa lagi. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.